Komitmen kita untuk menjamin, memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa, tinggal satu saja PR kita, Palestina. Tinggal satu itu. Suatu negara biasanya yang tadinya non-hostile, tidak menyajikan ancaman pada negara lain. Begitu dia membesar, alamiah aja jadi ancaman. Dari kekuatan pertahanan kita, kalau memang tantangannya ke depan seperti itu, saya pernah menghitungnya kita butuh waktu sekitar 48 tahun. Halo kawan-kawan, selamat datang di Talk Show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik bersama saya, Diah Ayu Permatasari. Pada episode kali ini, saya tidak sendiri, ada kawan progresif kita, Mas Hamid Basyaib. Halo. Halo, Mas Hamid. Dan juga ada Mas Andi Wijayanto selaku pengamat pertahanan. Di episode kali ini kita akan berbincang banyak mengenai isu pertahanan dan juga keamanan. Tetapi sebelumnya kita simak dulu suara masyarakat tentang pertahanan dan keamanan kita. Indonesia ini negara yang luas ya, luas banget gitu loh. Artinya alutsista juga perlu dikuatkan. Saya rasa banyak banget tuh data-data saya bocor. Kalau di Indonesia kan alatnya kurang lengkap, masih kayak jadul. Harapan saya sih pemerintahan yang sekarang emang harus lebih banyak meliterasi anak muda ya. Alutsista kita kuat, siber kita juga kuat, jadi nggak ada yang macem-macem lah sama Indonesia. Sistem yang lebih baik lagi gitu ya, biar data-data kita tuh secure gitu, nggak bisa bocor gitu aja. Kalau bisa sih anggaran pertahanannya ditambahin ya. Oke, dari sini kita melihat banyak harapan dan juga banyak tanggapan dari masyarakat mengenai isu pertahanan dan keamanan. Dan kali ini kita langsung diskusi dengan Mas Andi Wijayanto dan juga Bang Hamid. Oke Mas Andi, kita melihat di sini dunia sudah banyak berubah ya, dinamikanya luar biasa. Ketidakpastian juga luar biasa, banyak isu yang terjadi. Mungkin langsung dari sisi pengamat pertahanan keamanan nih, bagaimana sebenarnya posisi yang sekarang nih Mas? Pertama-tama melihat dulu dinamika geopolitiknya. Tentunya ada pergeseran yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kita menyebutnya ada perang dingin 2.0 antara Amerika Serikat dengan Cina yang karakternya berbeda dengan perang dingin 1.0 ketika Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dulu basisnya adalah ideologi dan pertarungan pengaruh militer, sekarang basisnya teknologi, sekarang basisnya perdagangan dan infrastruktur. Lalu kita melihat bagaimana hegemoni Amerika Serikat makin turun, Cinanya semakin kuat, dan kita melihat ada kemungkinan pengaruh ketegangan ini akan ada spillover-nya ya untuk Indonesia. Amerika Serikat sekarang dalam posisi harus mengejar Cina di Asia Timur, bukan Cina yang mengejar hegemoni Amerika Serikat ya, sudah berbalik. Ini threat-nya apa untuk Indonesia? Dalam kajian-kajian yang dilakukan, terutama pada saat saya Gubernur Lemhanas, kira-kira tidak ada negara yang memiliki hostile intention ke Indonesia. Jadi tidak ada negara yang misalnya akan melakukan perang perbatasan, tidak ada negara yang akan berusaha menguasai Natuna, atau tidak akan ada negara yang tiba-tiba memblokade Laut Sulawesi. Itu tidak ada. Tapi yang akan terjadi adalah akan ada perang Pasifik 2.0. Perang Pasifik 2.0 antara Amerika Serikat dengan Cina. Dan perang Pasifik 2.0 seperti dulu perang Pasifik 1.0 di tahun 41 sampai 45 antara Jepang dan Amerika Serikat, akhirnya spillover-nya ke kita. Jepang menyerang Amerika Serikat 7 Desember 41, dan setelah 7 Desember 41, serangan terbesar kedua Jepang adalah Balikpapan, ya, Maret 42.
Ya, Barat 42, serangan terbesar ke Jepang, bukan untuk mengalahkan Hindia Belanda saat itu, tapi untuk menguasai energi. Ya kira-kira akan terulang. Kemarin saya baru saja dari Sesko TNI. Ya, di situ Sesko TNI melakukan seminar nasional tentang outward looking, bagaimana strategi kita melihat keluar. Ini kira-kira pergerakan pasukan Amerika Serikat kalau nanti akan berperang di Laut Cina Selatan, menggambarkan pergerakan dari Darwin, pergerakan dari Adelaide Perth, yang begitu kita potret, kita bandingkan ke Jepang 41, lah kok mirip-mirip. Ya, seberapa siap sebenarnya Mas? Kita Indonesia tuh seberapa siap menghadapi prediksi yang sudah dilakukan? Wah, itu jauh ya. Ya, dari kekuatan pertahanan kita kalau memang tantangannya ke depan seperti itu, ya kalau kita mulai dari sekarang, ya kita butuh waktu sekitar, saya pernah menghitungnya, kita butuh waktu sekitar 48 tahun. Ya, mungkin sebelum ke situ, mungkin Mas Hamid ini kan sebagai penulis pembongkar pikiran Ganjar yang baru saja diskusi di Yale ya Mas ya, Yale mengenai ya, Yale jadi University. Prestigious lah. Prestigious. Mungkin tadi banget melihat tantangan geopolitik yang berkaitan dengan tantangan kita hadapi seperti kata Mas Andi. Mungkin Mas Hamid selaku penulis mungkin bisa memberikan sedikit gambaran gitu. Ya, mungkin cerita juga yang Yale itu Mas. Iya, menurut Pak Ganjar sendiri, yang menarik itu kan mungkin tidak terkait langsung dengan geopolitik ya, tapi soal pengaruh yang mungkin lebih luas antara, kan isu hotnya itu adalah Indonesia nih orientasinya sekarang mau kemana nih? Mau ke Amerika apa mau ke Cina? Pak Ganjar Pranowo menarik mengemukakan bahwa ya kita tetap seimbang gitu ya, dan diakui bahwa Amerika itu jelas mitra bisnis kita yang sangat penting dari dulu, masih salah satu investor terbesar gitu. Tetapi Cina juga tidak mungkin diabaikan dalam 20 tahun terakhir, luar biasa perkembangannya di berbagai segi. Nah, yang jadi soal, nah ini Mas Andi juga bisa jawab. Suatu negara biasanya yang tadinya non-hostile atau apa itu ya, yang tidak menyajikan ancaman pada negara lain. Begitu dia membesar, seperti naturally, secara alamiah aja jadi ancaman. Nah, Cina itu selama ini selalu dibela sama orang-orang, bukan hanya oleh orang Cina, bahwa ini bangsa tidak punya watak kolonial gitu. Nah, kelihatannya ini mulai bergeser, Bung Andi. Jadi yang tadinya tidak berniat koloni gitu, mengkolonisasi negara lain, tapi karena ototnya membesar, duitnya juga membesar luar biasa, kelihatannya Cina mau masuk juga gitu ya. Sekarang dia perebutan pengaruhnya dengan Amerika di Amerika Latin. Kalau Afrika saya kira sudah didominasi Cina. Nah, bagaimana tuh Andi melihat? Karena ini juga isu yang diadres oleh Pak Ganjar Pranowo. Ya, ini kan berkaitan dengan naik turunnya hegemoni. Ya, kita mewarisi satu dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat sebagai pemenang, dan sebagai pemenang itu dia diperkuat dengan pilar-pilar hegemoninya. Pilar pertamanya ada senjata nuklir, pilar keduanya ada aliansi militer NATO dengan pangkalan militer di mana-mana. Pilar ketiganya sebetulnya PBB. Pilar keempatnya misalnya ekonomi yang liberal berbasis dolar, yang kemudian diperkuat oleh WTO, diperkuat oleh IMF, diperkuat oleh bank-bank pembangunan. Ini pilar-pilar hegemoninya Amerika Serikat yang bertahan sampai sekarang. Tapi begitu Amerika Serikat punya pilar-pilar ini, ada kutukannya. Kutukannya itu adalah imperial overstretch. Tiba-tiba apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk mempertahankan pilar-pilar ini terlalu meluas. Ya, menjadi imperial overstretch sehingga kelihatan hegemonic decline-nya. Nah, hegemonic decline Amerika Serikat ini hanya bisa diatasi kalau dia punya inovasi-inovasi baru, terobosan baru. Nah, terobosan-terobosan ini celakanya sekarang lebih banyak kelihatan di Cina. Tapi memang kalau Mas Ganjar saya yakin pasti memahami akar struktural dari geopolitik karena berasal dari PDI Perjuangan. Ya, semua yang menjadi kader PDI Perjuangan pasti tahu pentingnya Asia Afrika, pasti tahu Dasar-Sila, pasti hafal dengan apa yang diinginkan oleh Bung Karno ketika Bung Karno berpidato tentang tata dunia baru, to build a world anew. Pasti tahu ketika Bung Karno tahun 1965 mendirikan Lemhanas, lembaga yang pernah saya pimpin
dan Lemhanas diminta untuk menjadi sekolah geopolitik. Jadi kita memang membalikkan perspektif kita sebagai perspektif Indonesia gitu Yes, ya, Mas ya. Dimana mungkin tadi yang terlewat memang saya rasa tentang historikal. Anda melihat bahwa Pak Ganjar ini kurang lebih mampu lah ya untuk mendudukkan lagi pada proporsinya 0,0 dan sebagainya tadi. Ya sebetulnya sudah teruji ya. Salah satu terujinya Mas Ganjar itu ya ketika bersikap tegas, tidak tedeng aling-aling tentang Israel. Nah ini menarik nih Pepi. Ini menarik ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Israel ini kan banyak Pak Ganjar ini dibully Mas ketika dia menyatakan posisi bahwa kita menolak Israel pada U20 gitu. Dan ini kita akan menghadapi U17 nanti November-Desember. Nah problemnya adalah yang sedikit dilupakan sebenarnya kalau Mas Ganjar itu sudah mengorbankan dirinya gitu ya, dibully oleh media sosial, bahwasannya yang dilakukan itu sebenarnya menegakkan kedaulatan kita, Mas. Kalau itu terjadi di U20, Israel memasang bendera di GBK misalnya, atau di daerah-daerah tertentu ketika datang ke sini, dengan kejadian yang terjadi saat ini mengenai Israel-Palestina, bisa dibayangkan betapa beratnya kebijakan politik luar negeri kita, tidak kekonsistenan ketika kita menegakkan bahwa kita berada di posisi Palestina gitu, Mas. Mungkin menurut Mas Andi gimana nih? Ya tidak perlu misalnya melihatnya ke apa yang terjadi sekarang antara Israel dengan Hamas. Tapi misalnya ketika penolakan itu dilakukan kira-kira di bulan Ramadan ya saat itu frekuensi kekerasan antara Israel dengan Palestina itu tinggi-tingginya dalam 10 tahun terakhir. Saat itu sangat tinggi, bahkan ada serangan-serangan roket Israel ke rumah sakit di Gaza yang dikelola oleh Indonesia. Itu saat itu, ya 6 bulan yang lalu. Ya. Jadi waktu itu kita membayangkan kalau seandainya U20 tetap terselenggara di bulan Juni, Juli, kekerasannya sedang meningkat. Ya, lalu saat itu salah satu opsinya adalah Piala Dunia U20 digeser menjadi November. Lebih parah lagi ya. Bisa dibayangkan Bagaimana kesulitan kita untuk kemudian konsisten dengan prinsip kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Prinsip atau komitmen itu kita cetuskan di Konvensi Asia Afrika tahun 1955. Dari kesepakatan atau komitmen kita untuk menjamin memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa, tinggal satu saja PR kita, Palestina. Tinggal satu itu PR kita. Nah, jadi kita kemudian berkomitmen selama Palestina tidak berstatus sebagai negara normal, dalam artian diakui oleh Israel sebagai negara berdaulat, tidak mendapat hambatan untuk menjadi anggota di PBB. Pada saat itu juga kita tidak bisa melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, kita punya prasyarat yang tegas karena itu satu-satunya hutang kita di Konferensi Asia Afrika yang kemudian disokong oleh banyak negara untuk memerdekakan bangsa-bangsa terutama di Asia Afrika. Banyak negara kalau memandang Indonesia, mereka mengucapkan terima kasih karena komitmen kita di Asia Afrika tahun 55 itu. Jadi sebetulnya Pep, Mas Ganjar Pranowo ini, jadi kalau kita dengar uraiannya Mas Andi tadi, ini Mas Ganjar Pranowo sebetulnya nggak ada hal lain yang dilakukannya kecuali mencoba konsisten kan dengan garis politik kita. Ya, di masa-masa itu saya berdialog dengan Mas Ganjar. Pada saat Mas Ganjar mengungkapkan pandangannya atau prinsipnya tentang Israel Palestina terkait U20, Mas Ganjar bilang itu prinsip yang harus saya tegaskan. Karena saya meyakini prinsip itu, saya meyakini komitmen kita untuk kemerdekaan Palestina harus disuarakan justru di saat-saat seperti ini. Mungkin tadi saya tertarik, tadi ada pembicaraan mengenai kita butuh 48 tahun untuk mengejar Amerika atau Cina sudah melakukan lebih dulu. Apakah itu berkaitan dengan modernisasi alutsista yang kita harapkan untuk bisa mengakselerasi pertahanan dan keamanan kita ya Mas? Pada saat suatu negara ingin mulai program modernisasi, maka dia harus mengalokasikan anggaran kira-kira di antara 1,5% sampai 2% dari PDB-nya. Kalau dia benar-benar ketertinggalan teknologi, maka alokasi anggarannya harus minimal 2%.
dari PDB. Kita karena masih ada prioritas di bidang lain, maka kita hanya mampu mengalokasikan anggaran 0,78% lah dari PDB, sehingga pada dasarnya modernisasi yang kita lakukan itu tidak optimal. Kita hanya berada dalam taraf defense maintenance, pemeliharaan. Modernisasi atau apapun istilahnya untuk alutsista ya, itu dalam konteks perang tradisional belum kunjung beres. Ada lagi tantangan baru sekarang, cyber war, canggih lagi. Baru aja kita hari ini saya dapat Saya dapat video tentang Pak Jokowi yang pidato bahasa Mandarin, lihat ya. Itu deepfake, sudah jelas. Tapi lihat, sempurna. Nah, yang begitu-gitu juga saya rasa akan jadi ancaman yang semakin serius di masa depan. Ya, kita memang butuh perencanaan jangka panjang untuk itu. Membangun kekuatan pertahanan tidak bisa 5 tahun. Karena nggak mungkin dalam jangka pendek ya Mas. It's gonna be a long term untuk membangun itu semua ya. Ya jangka pendek hanya mungkin dilakukan atau terpaksa dilakukan kalau tiba-tiba ada perangnya. Ya, dan kuncinya cuma satu, mobilisasi. Kalau berkaitan dengan isu di Laut Cina Selatan Mas, yang memang tidak dekat dengan kita sih, tapi selalu dikait-kaitkan terutama dengan Natuna dan beberapa daerah lain gitu ya. Bahkan sekarang dikaitkan juga dengan IKN gitu. Kita dekat IKN, dekat South China Sea gitu. Bagaimana memandang konflik Laut Cina Selatan ini dalam perspektif kita untuk mempersiapkan diri kita gitu Mas? Prinsip dasar kita sangat tegas ya tentang Laut Cina Selatan. Yang pertama, kita sepenuhnya berdaulat, kita tidak memiliki sengketa dengan negara lain ya. Kita berusaha memperkuat hak berdaulat kita di zona ekonomi eksklusif. Dan penyelesaian damai tentang Laut Cina Selatan kita dorong untuk menggunakan mekanisme multilateral yang ditawarkan oleh ASEAN. Mekanisme yang ditawarkan ASEAN untuk membentuk Code of Conduct di Laut Cina Selatan merupakan satu-satunya forum yang bisa membuat Cina duduk dengan negara-negara lain yang bersengketa, termasuk misalnya dengan Vietnam, Malaysia, dan Filipina, dan juga melibatkan negara di luar kawasan seperti Korea Selatan, Amerika Serikat untuk bersama-sama mencari solusi damai tentang Laut Cina Selatan. Eskalasi ini nggak mengarah ke banyak orang bicara perang dunia ketiga atau bahkan potensi akan besar memang terjadi di Laut Cina Selatan gitu Mas? Apakah cukup dengan bermitra dan melakukan aktivitas multilateral? Ya, ketegangan-ketegangan barunya muncul ya, terutama ketika Amerika Serikat ada perang teknologi, ada perang dagang dengan Cina, lalu kemudian Amerika Serikat melakukan manuver-manuver tertentu tentang Taiwan, jadi ketegangannya ada, tapi kita bisa ngelihat bahwa masing-masing negara selalu kemudian berusaha melakukan deeskalasinya, selalu berusaha melakukan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, ya langsung ada kunjungan di level menteri, bahkan di level kepala negara, kepala pemerintahan, yang untuk segera melakukan deeskalasi itu, mencari solusi-solusi damai dengan dialog-dialog yang lebih konstruktif diantaranya. Dan itu kita berharap itu yang tetap menjadi andalan kita untuk mencegah eskalasi menuju perang terbuka di sana. Misi Mas Ganjar itu bagaimana kita kemudian menawarkan geopolitik yang progresif, ya, yang berusaha mendobrak kompetisi-kompetisi keras antar negara-negara besar. Selama ini terjadi ya. Ya, bagaimana menawarkan gagasan-gagasan seperti dulu Bung Karno menawarkan gagasan tentang tata dunia yang baru. Kita harus lebih progresif, lebih proaktif. Jadi jangan sampai misalnya doktrin politik luar negeri bebas aktif itu tetap kita jaga, tapi kita tidak mau misalnya kita membuat limitasi ke diri kita sendiri dengan mengatakan bebas itu sama dengan tidak boleh ini. Kan aneh. Bebas kok malah didefinisikan sebagai tidak boleh. Ya, bebas itu adalah otonomi strategis kita. Indonesia kalau ditanya dasar negaranya apa, ideologinya apa, itu langsung jawabannya adalah Pancasila. Nah, bertanya ke orang Australia, ya, bertanya ke orang Korea, bertanya ke orang Jepang, ideologinya apa, dasar negaranya apa, mereka tanda tanya. Itu nggak bisa jawab. Ya, jadi dengan apa yang sudah kita lakukan, meyakini bahwa Pancasila itu sebagai fondasi kita, itu tetap berhasil. Ya. Dan kita satu-satunya negara yang menggabungkan 5 nilai itu menjadi fondasi. Ya, nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan.
dikombinasikan menjadi satu. Ya Mas, mungkin kita sedikit bicara tentang keamanan bahwa kembali keamanan. Radikalisme dan terorisme, apakah ini cukup menjadi isu yang cukup penting harus kita atasi Mas untuk kedepannya nanti, terutama pokok pimpinan Mas Ganjar mengenai radikalisme dan ini saya tambahkan sedikit ya, Mas Ganjar di sini ngomong soal ancaman permanen, ancaman yang serius itu tetap selain ancaman-ancaman lainnya, 2, terorisme dan separatisme. Sejauh mana ini benar-benar real sebagai tantangan? Pada dasarnya pemerintah, satuan-satuan anti teror atau koordinasi teror yang dilakukan di BNPT maupun Kemenko Polhukam yang sekarang Pak Mahfud menjadi menterinya itu berhasil menemukan akar masalahnya, dan kemudian akar masalah itu yang ditangani. Akar masalahnya adalah ideologi radikalnya. Ya, ideologi yang sifatnya tidak lagi nasional tapi global. Ya, karena kemudian berafiliasi dengan Al-Qaeda, berafiliasi dengan ISIS. Sekarang kekhawatirannya nanti berafiliasi dengan kekerasan yang terjadi antara Israel dengan Hamas. Mungkin tadi melihat sedikit menarik ketika bicara tentang Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam gitu, Mas Hamid. Mungkin bagaimana memandang posisi Pak Mahfud sekarang sebagai cawapres dari Ganjar ya? Ya tepat sekali Pak Mahfud ini dipilih sebagai wakilnya ya, dan saya kira mereka dari segi generasi nggak jauh ya juga, jadi ada lebih mudah mungkin bekerja sama gitu dan benar-benar saling mengisi. Ini tanda-tanda penguatan pertahanan keamanan Indonesia di kemudian hari seandainya mereka kepilih gitu Mas ya? Bukan hanya itu sebetulnya. Ini lebih serius nih ya. Tapi saya melihat kehadiran Pak Mahfud dengan latar hukum dan keadilan yang sangat kuat itu ya akan mewarnai cross-seksional ya. Lalu Pak Mahfud mengatakan pemilu itu kedaulatan rakyat, ya demokrasi yang nanti pada saat kita memerintah harus diperkuat dengan nomokrasi. Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Ya, karena dengan cara seperti itu maka negara akan bergerak lebih pasti. Ya, akan bergerak lebih mantap karena ada kepastian hukum dan ada perlindungan hukum. Mas Ganjar bilang, saya hanya bisa bekerja kalau ada 3 fondasi, kata Mas Ganjar. Fondasi pertama, tentunya harus ada anggaran, ketersediaan anggaran. Nggak ada anggaran, saya nggak bisa kerja. Nah, untuk mendapatkan ketersediaan anggaran, pastikan tidak ada korupsi. Ya, fondasinya. Dan nanti tidak adanya korupsi itu diwujudkan dengan birokrasi pemerintahan yang efisien, transparan, berbasis teknologi digital. Ya. Tanpa 3 ini, tanpa 3 fondasi ini, itu 8 gerak cepat yang mau dilakukan Mas Ganjar nggak akan bisa. Diutak-atik nggak akan bisa. Kalau 3 ini nggak ada. Nah, 3 fondasi ini, ya ini Pak Mahfud nih. 3-3-nya dapat. Ya? 3-3 dapat. Ini Pak Mahfud. Ya, supaya tidak ada korupsi, anggarannya tersedia, dan kemudian birokrasinya transparan, akuntabel, bersih, digital. Ini Pak Mahfud ya, menyediakan fondasi itu. Ini yang saya yakin ditekan oleh masyarakat ya Mas ya, terutama berkaitan dengan korupsi, transparansi. Anak-anak Gen Z, Gen milenial kalau bicara tentang transparansi, korupsi, orang dalam gitu ya, cukup sensi gitu. Artinya kita punya harapan yang cukup besar kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan korupsi dan penegakan hukum. Maksud saya, apalagi in compare with ya, dibanding yang lain, saya rasa mereka pasangan yang jauh lebih baik. Oke, Mas Andi, mungkin kita akan bicara ke depan. Menurut Mas Andi, apa yang harus kita hadapi dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, Mas Andi? Nah, bagian penting dari reformasi dan demokrasi itu adalah reformasi militer. Reformasi TNI. Mengeluarkan TNI dari karakter tentara politik, dari karakter tentara bisnis, benar-benar menjadi karakter tentara profesional dalam koridor demokrasi. Ya, jadi dengan melihat perkembangan yang ada sekarang, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya dengan kemungkinan kita harus kembali ke perjuangan dasar untuk memperkuat konsolidasi demokrasi yang di dalamnya ada reformasi TNI, di dalamnya harus ada netralitas aparat dan seterusnya. Jadi dalam 2-3 hari terakhir ini, tiba-tiba kita mengatakan pemilu 2024 itu bukan sekedar memenangkan Ganjar dan Mahfud. Tapi pemilu 2024 itu kita kembali ke komitmen kita untuk melakukan demokratisasi, untuk melakukan konsolidasi demokrasi, untuk melakukannya berdasarkan koridor konstitusi. Ya bukan sekedar meletakkan Ganjar dan Mahfud.
Dan saya sebagai orang yang mengamati militer, ya pemilu 2024 itu juga menjadi batu ujian bagi saya, bagi kami, pengamat militer, apakah reformasi TNI itu benar-benar bisa memastikan TNI tidak lagi berpolitik praktis, berada dalam koridor demokrasi, tentunya dengan polisi juga yang sama. Nah, itulah menjadi salah satu hal yang harus kita perkuat di pemilu 2024. Ya, Prof. Ikrar Nusa Bakti di awal-awal 2000-an pernah melakukan penelitian. Penelitiannya mengatakan Indonesia akan matang demokrasinya kalau berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut. Kalau yang pertama itu tahun 99, 2019 itu pemilu yang kelima. Jadi kita tinggal 2 kali lagi nih untuk mematangkan demokrasi kita, 2024, 2029. Ujian terakhir ya. Ujian terakhir ini sudah mau ke-6. Tinggal 1 kali lagi. Di seluruh dunia ini, negara yang demokrasinya matang cuma 40. Dari hampir 200 negara cuma 40 yang demokrasinya matang. Nah, begitu kita nanti berhasil melakukan pematangan di pemilu ke-6 2024, pemilu ke-7 di 2029, kita menjadi negara elit secara Masuk demokrasi. kelompok 40 tadi ya. Masuk kelompok 40 itu mungkin negara yang ke-41 atau 42. Ya. Jadi itu yang harus kita jaga sekarang. Jangan sampai ada keputusan yang kita terganggu, banyak orang terganggu nuraninya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, itu menjadi titik balik. Ya. Ke satu lagi, ke nol lagi jangan. Balik ke nol lagi, karena begitu. Nah, tadi kan syaratnya 7 kali berturut-turut. Ya, nggak boleh tiba-tiba 5, 6-nya kacau balau. Begitu 6-nya kacau balau, pemilu berikutnya 0 lagi. Berarti kita harus 7 kali lagi. Ini tinggal 2 kali lagi nih, pemilu demokratik berturut-turutnya. Nah, itu yang menjadi ya salah satu titik kritis lah. Nah, titik penting bagaimana demokrasi itu benar-benar harus diperkuat di pemilu 2024. Jadi bagi kami ini bukan sekedar lagi memenangkan Ganjar atau Mahfud, tapi menjaga konsolidasi demokrasi kita. Ya, jadi ini bukan pertarungan pilpres lagi, Mas ya. Bukan hanya sekedar pertarungan pilpres atau memenangkan Ganjar, Prabowo atau Anies ya, tapi lebih dari itu kita menguji demokrasi kita menjadi negara yang maju dalam hal demokrasi gitu, Mas ya. Ini tantangan berat karena penting sekali. Iya, ketakutan ketika ada kejadian A, B, C, D, F, G, kita akan kembali lagi ke titik nol itu, Mas. Itu ketakutan Itu besar. akan sangat menyakitkan. Oke, terakhir Mas Hamid, sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, menurut Mas Hamid, apa saja visi Ganjar untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan Indonesia itu memang relevan, Mas, dengan situasi aktual saat ini, Mas? Iya, karena dia juga, tadi saya sudah singgung ya, bahwa Mas Ganjar ini juga sangat menyadari tentang aspek cyber ya. Pertahanan cyber itu dia juga sangat menyadari itu yang lagi-lagi saya tidak lihat pada kandidat yang lain. Ya. Mungkin Mas Andi tadi kan udah 3 yang unsur yang Mas Ganjar memang terapkan. Mungkin ada lagi mungkin Mas Andi dari perbincangan dengan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud yang menurut Mas Andi ini memang menjadi suatu gagasan progresif untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, Mas. Mengapa Mas Ganjar menawarkan kata cepat? Cepat itu menandakan 2 hal. Menandakan karakter kerja Mas Ganjar yang nggak mau bertele-tele, nggak mau berbasa-basi lama-lama, mau langsung to the point cepat. Dan yang kedua, Mas Ganjar mengatakan kita menyadari Indonesia itu berpeluang untuk melompat menjadi negara maju di tahun 2045, menjadi nomor 4 dunia secara ekonomi di tahun 2045 kalau berhasil memanfaatkan celah bonus demografi. Sehingga Mas Ganjar ingin benar-benar menangkap celah itu dengan bekerja lebih cepat. Nah, itu yang berusaha ditawarkan Mas Ganjar dalam 8 gerak cepatnya. Nah, 8 gerak cepat itu kalau mau dibuat sederhana, 1 dan 2 itu tentang manusia unggul yang menguasai teknologi. 3, 4, 5, 6 itu tentang terobosan-terobosan ekonomi. Ada pemerataan, ada kemiskinan, ada stunting, tapi ada juga digital ekonomi, blue ekonomi, green ekonomi, hilirisasi, itu ada di situ. Yang 7 dan 8 yang kita bicarakan hari ini. Geopolitik, bagaimana posisi strategis Indonesia lebih kuat di dunia. Lalu yang ke-8 tentang terobosan tentang pertahanan. Yang mempercepat program modernisasi, memantapkan ahli teknologi untuk persenjataan kita, dan termasuk misalnya yang tegas-tegas disebutkan oleh Mas Ganjar tadi, Mas Hamid berkali-kali menyebutkan tentang kekuatan pertahanan cyber.
Ya, terima kasih Mas Hamid dan juga Mas Andi Wijayanto atas kehadirannya. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah bergabung. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif dengan gagasan yang akan membawa Indonesia unggul.